Yesusku tenang melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesusku tenang melewati hari. Shalom, selamat jumpa lagi dengan Bapak Ibu, saudara jemaat di rumah masing-masing atau dimanapun berada, atau siapapun yang boleh mengikuti siaran online dari Jemaat Immanuel Palo ini. Kami ucapkan selamat bergabung, kiranya semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang boleh mengikuti ibadah evangelisasi keluarga pada saat ini. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, disilakan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat pembacaan Mazmur 15 ayat 1 dan 2 yang kita lakukan secara berbalasan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mari kita menyanyikan pujian pop rohani Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkaulah Allah kami, Allah yang setia dalam seluruh kehidupan kami. Juga ya Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, walaupun melalui media online, saat ini firman-Mu akan diberitakan, dan kami mengimani melalui firman-Mu ini juga Engkau Tuhan menjumpai kami, menjumpai seluruh jemaat-Mu. Layakan kami Bapa untuk membaca, merenungkan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan mendapat tempat dalam hati kami, di dalam pikiran, dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan hidup. Dan karena itu Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu hanya di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang saya persiapkan untuk ibadah kita pada saat ini terambil dari surat Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21, bahagian firman Tuhan akan kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing ataupun yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini. Bacaan kita Galatia 2 ayat 15 sampai 21, saya berikan tema hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus.
Perenungan kita ini akan mengambil nas dari ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam kehidupan kita, setiap hari kadang-kadang kita mendengar pernyataan ada orang yang dinasihati mengatakan, inilah hidupku. Tidak usah kamu mengurusi hidupku. Aku bebas melakukan apa saja dengan hidupku. Kita sering mendengar pernyataan ini ketika ada orang yang ditegur atau dinasihati dengan maksud yang baik untuk memperbaiki atau menuntun orang itu dari kesalahannya. Tetapi orang yang ditegur itu beranggapan bahwa dirinya berhak untuk hidup menurut aturannya, menurut kehendaknya, dan tidak ada seorang pun boleh mencampurinya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia memberikan suatu pengajaran tentang kesombongan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi sebagai bangsa atau umat pilihan Allah merasa bangga dengan status mereka. Mereka dengan hukum Tauratnya mengklaim diri sebagai bangsa yang paling benar di dunia ini dan menganggap bangsa-bangsa lain sebagai orang berdosa. Ini dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-15. Pemahaman ini juga terbawa dalam kehidupan orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi. Mereka menganggap bahwa keturunan mereka sebagai bangsa Yahudi membuat mereka lebih penting dan lebih tinggi dari orang-orang Kristen dari bangsa lain. Ditambah lagi mereka membanggakan diri karena mereka memiliki dan melakukan hukum Taurat. Paulus pun mempunyai pemahaman yang demikian. Ini kita bisa lihat gambaran-gambaran yang diberikan oleh Paulus pada ayat yang ke-15, ke-16, bahwa ia pun seperti itu sebelum ia berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan Paulus dengan Yesus membuka mata Paulus bahwa tidak ada seorang pun yang benar karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat itu tidak baik atau hukum Taurat itu adalah sesuatu yang salah, tetapi bahwa hukum Taurat itu tidak mungkin dilakukan secara sempurna oleh manusia kecuali Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memenuhi tuntutan seluruh hukum Taurat. Mungkin ia bisa tidak membunuh, mungkin ia bisa tidak berdusta, mungkin ia menghormati orang tuanya. Tetapi ketika hari Sabat ia melanggar hukum Sabat, melakukan pekerjaan di hari Sabat. Atau dia bisa melakukan hukum Sabat tetapi kemudian ia berdusta dalam kehidupannya. Mungkin ia bisa luput pada bagian yang lain, tetapi ia kemudian menjadi orang yang mengingini kepunyaan sesamanya. Ini salah satu hal yang tidak mungkin dipenuhi manusia. Karena kita sebagai manusia, kita selalu mengingini kepunyaan orang lain, walaupun tidak membuat kita menjadi pencuri. Bahwa kita kemudian terdorong untuk memiliki barang-barang yang ada di dunia karena biasanya kita ingin memiliki seperti yang orang lain miliki. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sempurna dengan mengikuti hukum Taurat. Karena hukum Taurat suatu hal yang mustahil untuk diikuti oleh manusia. Jadi bukan karena Taurat itu tidak baik. Nah demikian juga bahwa hukum Taurat itu diberikan bukan untuk
menetapkan kehidupan manusia, tetapi untuk menjadi tolak ukur, menjadi hukum yang mau menyatakan kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi dia merupakan aturan yang harus diikuti, dan jika tidak diikuti maka itu akan menjadi suatu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus membagikan pengalaman tentang imannya kepada Kristus yang telah mengasihi dan menebusnya. Paulus dibenarkan dan mendapatkan hidup, padahal seharusnya ia mati karena dosa-dosanya. Ini disadari sungguh oleh Paulus. Anugerah Allah di dalam Kristus itulah yang membawa pemahaman bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus. Ini ayat yang ke-20 nas kita hari ini. Kristuslah pemimpin dalam hidupnya, sehingga selayaknya ia tunduk dan taat. Karena itu Paulus menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan. Ia menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam panggilannya sebagai Rasul Kristus sampai pada akhir hidupnya. Ia jalani itu dengan penuh penderitaan, dalam kesetiaan, walaupun berbagai tantangan, penderitaan, siksaan dia alami. Bahkan akhir hidupnya sebagai seorang martir dijalani oleh Paulus. Ini karena ia mengimani bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi melainkan milik Kristus yang telah mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu tema kita pada saat ini, hidup di dalam Kristus, mau mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini, menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Allah, bahwa kita pun sebagai umat Tuhan pada saat ini kita diingatkan untuk waspada dengan status kita sebagai orang Kristen, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan untuk menjadi suatu kesombongan seperti orang Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi menganggap mereka lebih unggul daripada orang Kristen lain. Tetapi Paulus mengajarkan pada akhirnya hanya pembenaran Allah, hanya pembenaran Kristus yang akan menjadi penyelamat. Hanya iman kita kepada Kristus, bukan status sebagai bangsa pilihan, bukan status sebagai anak-anak Allah, bukan KTP Kristen kita yang akan menyelamatkan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita jangan membanggakan status. Tetapi di dalam praktek hidup kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengikuti Kristus. Oleh karena itu mari kita membuang jauh-jauh kebanggaan atas status-status istimewa kita. Kita memang anak-anak Allah. Kita memang pengikut-pengikut Kristus, tetapi itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika Kristus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Kristus dan sesama kita. Jika kita tidak melakukan itu, maka status itu hanyalah status kosong belaka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga kadang-kadang merasa bahwa hidup ini masih hidup kita, hanya milik kita, milikku. Sehingga seperti pada bahagian pertama perenungan ini, seperti orang tadi yang ditegur, dia menyatakan, inilah hidupku, jangan atur-atur saya. Saya berhak melakukan apapun di dunia ini. Ingatlah bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi melainkan milik Kristus. Dan Kristus harus hidup di dalam dirimu. Oleh karena itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini bukan lagi hidup sembarangan.
Sebagai orang yang hanya ingin memuaskan keinginan kita sendiri, kesenangan sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Tetapi pengajaran firman Tuhan melalui Galatia 2 ayat 15-21 mau mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam tubuh jasmani saat ini, kita hanya hidup oleh karena iman kita kepada Anak Allah yang telah menebus kita. Oleh karena itu kita juga mengingat firman Tuhan yang menyatakan dari 1 Korintus 6 ayat 20 yang mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menapaki tahun baru, tahun 2021. Mari kita mau melihat bahwa kehidupan kita saat ini adalah hidup oleh karena iman. Dalam kehidupan kita, Kristuslah yang hidup, sehingga kita juga hidup di dalam Kristus seperti tema kita. Mari kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup di dalam Kristus artinya menyatakan apa yang menjadi kehendak Kristus, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Begitu juga di dalam persekutuan kita mengasihi tubuh Kristus, gereja Tuhan, jemaat Immanuel Palu, di mana kita terikat sebagai suatu organisasi untuk membangun tubuh Kristus. Marilah kita berpartisipasi di dalam pembangunan tubuh Kristus, menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Marilah kita menundukkan kembali hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan. Bersedia mendengar, mengikuti, dan memuliakannya di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara jemaat, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus.
hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang sebentar kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dalam kehidupan kami, senantiasa kami menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan anugerah Tuhan. Dan jikalau pada saat ini Tuhan juga kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang telah hadir di dalam persekutuan kami pada saat ini, di dalam ibadah kami, mengingatkan kami untuk tidak membanggakan status kami, tetapi yang terpenting adalah iman percaya kami kepada Kristus anak Allah, dan bahwa hidup kami bukanlah milik kami, tetapi melainkan milik Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami pun boleh menjalani hari-hari hidup dengan hidup di dalam Kristus. Bapa dalam sorga, berkenan untuk memeteraikan firman ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online ini. Engkau sungguh melihat, menilik kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahwa seluruh kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan, pergumulan hidup, kerinduan kami, bahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu hanya kepadamu Tuhan kami datang berdoa, hanya kepadamu Tuhan kami memohon, bahwa kehidupan kami tidak akan berarti apa-apa ketika Tuhan tidak berkenan hadir. Oleh karena itu kerinduan kami Bapa, Engkau berkenan berjalan bersama dengan kami. Bahkan sesuai janji firman-Mu, Engkau diam bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Hanya dengan kehadiran-Mu ya Allah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu Tuhan itulah yang memberkati kami, menjadi kekuatan dan pengharapan. Apapun tantangan pergumulan kehidupan, ketika Engkau Allah hadir, kami sungguh mengimani dan percaya kami akan keluar dari pergumulan hidup. Oleh karena itu Tuhan, jamah kehidupan kami, jamah seluruh jemaat-Mu. Bukan kami berdoa untuk seluruh jemaat Immanuel Palu, dimanapun berada di rumah masing-masing. Kehadiran Tuhan akan menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kami berdoa jika ada di antara jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkenan menjamah, memulihkan mereka. Bapa dalam surga, begitu juga yang berduka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk situasi kami pada saat ini yang masih bergulat dengan mewabahnya virus Corona COVID-19. Kami datang menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya berkenan untuk menjamah anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19, menjamah memulihkan mereka. Juga kami sebagai anak-anak Tuhan dimampukan untuk taat kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan para medis. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, kami mengandalkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Dan kiranya dalam kasih anugerah Tuhan kami dimampukan untuk melalui wabah virus corona ini oleh karena kasih dan penyertaan-Mu.
Bapa dalam sorga, kami terus berdoa untuk tim multimedia yang terus setia untuk melayani sehingga program-program pelayanan melalui media online ini boleh terlaksana. Begitu juga tim musik, Muger Immanuel Palu, Tuhan berkati. Bahkan yang melayani pada saat ini pemain musik, pemimpin pujian. Bahkan juga operator sound system, Tuhan berkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, pelayan-pelayanmu, Tuhan memberkati seluruh pendeta, seluruh majelis, bahkan sampai kepada panitia-panitia yayasan-yayasan yang ada. Biarlah ya Tuhan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk pelayanan diberkati di dalam kelimpahan. Bapa di dalam surga, begitu juga mengawali tahun ini program-program pelayanan akan direncanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam program-program ini. Bahkan jemaatmu yang berpartisipasi. Biarlah program-program pelayanan di tahun ini boleh direncanakan, bahkan dilaksanakan hanya di dalam tuntunan, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan. Pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri, Tuhan berkenan menyertai, memberkati. Bila mereka dimampukan untuk menjalankan roda pemerintahan, roda pembangunan bersama dengan aparat keamanan TNI Polri menjaga kedaulatan bangsa ini, menjaga penegakan hukum. Bahkan juga ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang berada di Sulawesi Barat yang beberapa waktu lalu ditimpa musibah bencana gempa bumi. Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, bahkan yang kehilangan tempat tinggal, harta benda. Biarlah ya Tuhan di dalam kebersamaan mereka juga boleh merasakan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati semua tangan-tangan yang terulur untuk membantu saudara-saudara kami di Sulawesi Barat. Diberkati pemerintah, diberkati lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahkan seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan-bantuan. Bapa dalam sorga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan kasih Allah yang maha kuat, maha murah dan mengasihi kami terus menopang seluruh kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami juga ya Tuhan datang menyerahkan untuk program-program pelayanan melalui media online. Tuhan terus memberkati dan biarlah Roh-Mu berkenan merohi setiap program-program online ini. Dan di dalamnya berkat jemaat-Mu boleh diberkati dan sekalipun melalui media online akan membawa pertumbuhan iman bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang terus mengasihi kami. Kami juga ya Tuhan telah memberi persembahan, Tuhan kiranya berkenan menguduskannya, melayakkan untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu terus dimuliakan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung GKST nomor 110 ayat yang pertama, hanya pencobaan yang lazim. Dalam lorong yang gelap,
Engkau-Nya yang memperdulikanmu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberi jalan kelepasan agar kau cekap menahannya. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dan demikian ibadah evangelisasi keluarga online pada saat ini telah selesai. Diucapkan terima kasih kesetiaan Bapak Ibu mengikuti ibadah ini, dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia, bahkan tim Muger sound system yang terus setia untuk melayani Tuhan sehingga ibadah ini terselenggara. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun